Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Amanah Sukalan, NIM 2019-0430251 dari Prodi Ekonomi Mata Kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya buat, yaitu berjudul pengaruh promosi terhadap kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam penggunaan ShopeePay sebagai uang digital di Kota Gresik. Pada penelitian ini, mengapa saya mengambil judul penelitian ini, yaitu saya lihat banyak sekali masyarakat, terutama anak muda di Kota Gresik ini, melakukan belanja online dengan menggunakan platform Shopee dan menggunakan pembayaran menggunakan media uang digital ShopeePay. Pendahuluan. Yang pertama yaitu di era industri digital, teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Pada saat ini, pada era ini, banyak sekali smartphone atau HP yang sudah canggih-canggih di dalamnya dan sudah menyediakan berbagai informasi yang lengkap juga. Dan saat ini smartphone menjadi kebutuhan khusus masyarakat, terutama masyarakat di Kota Gresik sendiri. Sebagian besar masyarakat di Kota Gresik ini sudah menggunakan smartphone sebagai hal yang berhubungan dengan komunikasi serta media informasi yang tertera pada smartphone tersebut. Peningkatan tersebut membuat sebuah inovasi, salah satunya terkait dengan finansial teknologi. Finansial teknologi itu sendiri sama dengan perusahaan baru untuk bekerja sama dengan perusahaan baru untuk menawarkan bantuan uang untuk mempermudah individu dalam mengakses keuangan, dan saat ini terdapat banyak e-commerce dari platform manapun seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya sebagai pusat berbelanja online dan menyediakan bentuk pembayaran digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay sendiri. Yang kedua yaitu jual beli menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, perdagangan yang sesuai dalam ajaran Islam ini tertera pada hadis Nabi riwayat Abu Daud Al-Tirmizi yang berbunyi, tunaikanlah amanah titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Lalu ada juga tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli adalah riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga yaitu alasan memilih lokasi Kota Gresik sebagai tujuan penelitian. Mengapa saya memilih Kota Gresik sebagai tujuan penelitian? Karena di sini saya melihat sebagian besar masyarakat di Gresik ini sudah melakukan pembelanjaan online sudah banyak sekali, terutama pada kalangan anak muda. Dan menggunakan pembayaran ShopeePay sendiri ini juga sudah banyak daripada melakukan pembayaran yang lain. Dan mengapa penelitian ini saya ambil? Karena sebagian besar, terutama pada teman saya juga di Gresik, juga banyak yang menggunakan platform Shopee sebagai pusat belanja online mereka daripada platform yang lain. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya mendapatkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh promosi terhadap minat konsumen dalam menggunakan pembayaran uang digital ShopeePay. Penelitian ini menemukan promosi memberikan pengaruh pada minat menggunakan ShopeePay. Semakin banyak promosi akan mempengaruhi minat penggunaan ShopeePay. Jadi apabila toko pada e-commerce pada platform Shopee ini memberikan promosi lebih banyak, maka akan terdapat daya tarik konsumen untuk
segera membeli barang tersebut. Kapan lagi ada promosi? Pasti beranggapan seperti itu. Jadi pengaruh promosi ini terhadap minat konsumen ini sangatlah besar, sangat positif. Sebagai pengaruh ini juga menguntungkan pihak Shopee dan pihak toko itu sendiri. Yang kedua, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan uang digital ShopeePay. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi penggunaan ShopeePay. Konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi pada penggunaan ShopeePay. Kepercayaan itu sendiri merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku penggunaan dan telah terbukti memiliki dampak signifikan dalam konteks transaksi online. Nah, apabila terdapat kepercayaan pada konsumen, maka hati konsumen pun pasti berpikiran bahwa menggunakan ShopeePay dan menyimpan dana di ShopeePay akan aman karena ada kepercayaan itu sendiri. Sebagaimana mereka menyimpan dana atau uang mereka di bank. Jadi kepercayaan ini sangat berpengaruh positif. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap keputusan penggunaan uang digital ShopeePay. Jika konsumen bertransaksi dengan ShopeePay memuaskan, maka pengalaman yang dirasakan tersebut dapat mempengaruhi konsumen lain yang belum pernah melakukan pembayaran dengan media e-wallet apapun sehingga berdampak pada tingginya penggunaan uang digital. Jadi misal, terdapat salah satu konsumen melakukan pembayaran menggunakan uang digital ShopeePay ini, pasti terdapat konsumen lain yang ingin mencoba hal baru juga yang belum pernah mereka lakukan, yaitu ingin bagaimana sih proses pembayaran menggunakan uang digital, terutama ShopeePay ini bagaimana sih, apakah mereka merasakan kepuasan atau kemudahan daripada melakukan pembayaran secara langsung. Gap literatur. Pada penelitian ini saya memiliki 3 variabel yang saya ambil, yaitu promosi, kepercayaan, serta kepuasan. Dan hubungan ketiga variabel ini yaitu positif, dan saya juga sudah menemukan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabelnya sama seperti hubungan penelitian yang saya ambil. Yang pertama yaitu promosi. Promosi di sini berhubungan positif dan dari jurnal Fitriani Latif, Dirwan, dan Muhammad Idris pada tahun 2021. Dengan menghasilkan sebuah penelitian bahwa kemajuan kepercayaan, kegunaan, dan pengalaman dapat membangun tujuan penggunaan ShopeePay. Jadi, penggunaan ShopeePay ini berpengaruh positif apabila adanya kepercayaan, serta kegunaan yang diterima, dan pengalaman yang dilakukan dengan metode pembelanjaan dan pembayaran menggunakan ShopeePay. Judul jurnal ini yaitu determinan minat penggunaan e-wallet ShopeePay. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan ini juga berhubungan positif dan referensi dari Siska Firda Aurelia Putri dan Novi Marlena tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kepercayaan penggunaan ShopeePay ini terdapat jaminan dari pihak Shopee apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya pemalsuan produk atau apa, akan ada pihak Shopee yang membantu dalam menyelesaikan kasus itu. Contohnya yaitu kasus yang terjadi kepada saya pernah berbelanja di Shopee itu, saya melakukan pembelanjaan produk skincare waktu itu, dan skincare ini bisa dibilang skincare bermerek juga. Saya memilih salah satu toko yang ada di Shopee. Tokonya ini menawarkan atau memberi promosi terhadap barang tersebut lebih murah daripada harga aslinya. Saya tertarik dengan promosi yang disediakan oleh toko tersebut, dan akhirnya saya melakukan pembelian pada toko tersebut dan melakukan pembayaran melalui ShopeePay. Lalu, setelah barang itu sampai kepada saya melihat perbedaan antara barang yang datang kepada saya serta barang yang asli. Ternyata barang yang datang pada toko tersebut bisa dibilang palsu, tidak sama dengan barang yang asli. Jadi saya meminta pertanggungjawaban serta meminta kebijakan pihak toko serta pihak Shopee bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Lalu pihak Shopee juga menawarkan bantuan dan memenuhi kebijakan kesalahan-kesalahan yang ada pada toko tersebut. Toko tersebut juga memenuhi permintaan saya, yaitu saya ingin pengembalian dana 50% melalui ShopeePay. Lalu toko tersebut mengembalikan dana saya 50% melalui ShopeePay saya. Jadi di sini kepercayaan ini sangat penting dibutuhkan. Dan ya Shopee juga pasti bakal membantu apabila ada kendala-kendala seperti itu. Yang ketiga yaitu kepuasan. Hubungannya yaitu positif penelitian literatur dari Nurahmi tahun 2016. Di sini, kepuasan ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif atau besar antara kepercayaan pemenuhan belanja berbasis online. Jadi apabila seseorang, seperti halnya yang tadi yang saya jelaskan, apabila seseorang telah berbelanja satu kali dan mereka merasakan kepuasan akan belanja online tersebut dan melakukan belanja tersebut melalui media pembayaran uang digital seperti ShopeePay ini, pasti dalam diri mereka pasti akan merasakan kepuasan dan ingin kembali ingin kembali mencoba berbelanja seperti halnya yang pertama. Pasti kepuasan itu menjadi hal yang sangat penting. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Subjek penelitian yang pertama yaitu penelitian ini diadakan di Kota Gresik. Waktu penelitian ini yakni pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022. Teknik pengambilan sampel. Pada penelitian saya ini, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan strategi purpose sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan sebuah pertimbangan. Jadi saya di sini mengambil teknik ini karena saya mempertimbangkan bagaimana sih tanggapan masyarakat di Gresik, terutama bagi pemuda-pemuda di Gresik menggunakan ShopeePay ini, bagaimana sih pertimbangan mereka, apakah mereka merasakan kepuasan, apakah mereka sudah percaya dengan menitipkan dana mereka pada ShopeePay, bagaimana sih pertimbangan mereka mengenai ShopeePay itu sendiri. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, saya mengambil metode kuesioner, karena kuesioner ini digunakan untuk prosedur pengumpulan informasi dengan memberikan atau menyebarkan beberapa pertanyaan atau artikulasi kepada responden untuk memberikan jawaban dari pemeriksaan kami. Survei ini menurut saya lebih produktif apabila sudah diketahui faktor-faktor yang akan diestimasi nantinya, dan sekarang saya berharap akan mendapatkan beberapa pendapat dari responden. Definisi operasional. Definisi operasional yang digunakan pada penelitian saya ini yaitu regresi linear berganda, yang nantinya hasil dari kuesioner ini akan saya olah di Excel dan saya olah lagi menggunakan metode regresi linear berganda untuk mendapatkan hasil yang tepat. Yang terakhir yaitu alat analisis. Alat analisis yang saya gunakan ini yaitu pemeriksaan kuantitatif dan data sekunder. Maka mengapa saya mengambil pemeriksaan ini, alat analisis ini? Karena saya melihat dari data yang saya kumpulkan dan dari metode penelitian ini menuju ke pemeriksaan kuantitatif, karena saya melihat literatur dari penelitian saya menuju ke bagian kuantitatif daripada kualitatif. Jadi saya mengambil pemeriksaan ini dan data sekunder. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.